Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Para penonton sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai demam pada anak. Kita tentu sangat mengenal gejala demam ini sangat mengganggu dan kadang-kadang bisa menimbulkan kejang pada anak. Kita akan membahas secara mendetail bersama dokter anak kita, Dr. Lili Irsa, spesialis anak konsultan. Alhamdulillah sudah bersama kita pakar penyakit anak, Dr. Lili Irsa, spesialis anak konsultan. Kita akan membahas mengenai demam pada anak. Demam ini kalau kita tidak tanggulangin secara baik, bisa juga menimbulkan komplikasi yang tidak bagus pada anak. Paling tidak sering juga terjadi kejang. Oleh sebab itu, kita akan membahas secara mendalam bersama Dr. Lili. Assalamualaikum Dr. Lili. Assalamualaikum Prof. Delfitri. Baik, kita akan membahas mengenai demam ya. Kita tahu ya hampir semua anak-anak pasti pernah demam ya. Itu sebetulnya demam ini apakah memang gejala suatu infeksi atau memang dalam rangka pertahanan? Apa sebetulnya dan kenapa terjadi demamnya, Dr. Lili? Baik Prof, terima kasih. Mungkin demam ini memang bagian gejala penyakit yang paling sering pada anak, dan kalau ibu-ibu itu sangat mengkhawatirkan gitu ya Prof ya. Kemudian kita sharing aja tentang demam ini. Pertama kita dulu, demam itu kapan ya dikatakan demam gitu. Jadi menurut definisinya, seorang anak dikatakan demam kalau suhunya di atas 37,5 ke atas. Jadi kalau ibu 37,2 itu belum masuk kategori demam. Itu kalau suhu yang diukur pada ketiak, ya. Dan kalau suhu yang diukur melalui anus atau rektum itu 38 derajat Celcius. Kemudian kita pastikan dulu kalau kita sudah mengukur suhu itu dengan betul. Jangan sampai asal taruh termometer, kan semuanya ibu-ibu sekarang punya termometer ya di rumah ya. Menaruhnya itu ujung yang ada putih itu kalau digital di pucuk ketiak gitu. Jadi jangan diselipkan aja arah ke bawah. Jadi harus di pucuk ketiak sampai bunyi kalau yang pakai termometer digital. Kalau pakai termometer yang air raksa itu biasanya jarang ya, sekarang itu selama 3 menit. Nah, kalau dapat suhunya 37,5 ke atas, nah itu baru dikatakan demam. Nah, tadi Prof tanya apa aja yang bikin demam gitu ya. Jadi yang bikin demam banyak hal. Yang terutama adalah infeksi ya. Baik infeksi itu infeksi dari virus kah, dari bakteri kah, jamur ataupun parasit. Nah, itu yang paling sering. Ada hal-hal lain yang menyebabkan juga anak bergejala demam. Biasanya anak-anak yang lebih besar bisa juga karena pertumbuhan gigi. Ya, beberapa anak dengan tumbuh gigi juga bisa demam. Kemudian penyakit autoimun. Anak yang lebih besar misalnya ada gangguan hormon hipertiroid misalnya juga menimbulkan demam-demam yang berulang. Keganasan juga, dan sering juga ada dehidrasi, cuaca panas sekali, kurang minum juga menimbulkan demam. Jadi kenapa demam terjadi? Karena hal-hal ini, contohnya infeksi. Nah, itulah kekuasaan Allah. Demam itu alarm. Alarm tubuh kalau ada sesuatu terjadi.
Ya mungkin di dalam ilmiahnya timbullah macam-macam interleukin dan lain-lain, tapi manifestasi dari infeksi itu akhirnya adalah demam. Lalu ada sesuatu nih di dalam tubuh gitu ya, sehingga ibunya tahu ini perlu diobatin, dicari penyebabnya. Jadi kalau anak kita demam, ya kita atasi demamnya, kita cari penyebabnya gitu, Prof. Jadi demam itu sendiri artinya mekanisme imun kita yang memberikan alarm bahwa ada sesuatu di dalam tubuh anak, itulah, Prof. Iya, berarti ini ngasih tanda ya, ada sesuatu gitu ya. Tetapi kalau demam itu terlalu tinggi kan kadang-kadang bisa kejang gitu ya. Apakah ini memang harus kita hindarkan ya dengan menghilangkan demam dengan berbagai cara seperti kompres seperti itu? Ya, jadi itu bagaimana kita menangani demamnya. Ya, bila seorang anak demam, pasti di rumah dulu nih kan, belum ke dokter, belum kemana-mana, tidak harus ke dokter dulu loh. Jadi kita bisa menanganinya di rumah dulu. Yang pertama, kalau suhu terasa agak naik, misalnya kasih anak dulu minum air putih agak banyak, jangan-jangan ini dehidrasi. Terus kita ukur suhunya, apakah benar ini udah 37,5 ke atas atau 38. Nah, kalau belum ada obat penurun panas, kita bantu dengan kompres. Ya, kompres yang kita pakai adalah kompres air hangat. Ya, misalnya suhu airnya 27 sampai 34 derajat Celcius. Jadi kayak air hangat untuk mandi itu, Prof. Ya, ini yang jadi sering kebiasaan kita ini, kalau anak-anak panas, wah cari yang dingin supaya jadi dingin. Dulu kan begitu ya. Nah, sekarang kok dengan panas. Ini kenapa begitu, ada berubah atau memang setelah diketahui mekanismenya, memang bisa turun dia dengan yang kompres panas? Cuman Dr. Lily? Iya, zaman dulu, zaman kita masih koas dulu pun masih dengan air dingin ya, Prof ya. Dan bahkan dengan alkohol gitu. Begitu masuk pasien demam tinggi, kita siram dengan alkohol biar turun gitu ya. Tapi sesuai dengan perkembangan mungkin penelitian, ternyata kompres dengan air dingin itu menyebabkan nanti suhu demamnya akan lebih cepat naik lagi setelah turun. Karena reseptor di kulit kita ini memberikan alarm ke tubuh kita kalau kulit kita dingin gitu loh. Jadi dengan cepat dinaikkan lagi oleh sistem tubuh kita sehingga dia jadi naik lagi cepat gitu. Ibunya jadi frustasi sendiri. Iya. Jadi memang, tapi tidak terlalu panas ya, sekitar 27 derajat, hangat-hangat gitulah ya. Iya, 27, 34. Jadi tidak sebagaimana sehangat suhu tubuh waktu sehangat kita mandi lah ya, air mandi anak bayi gitu. Baik, kan sering kejang ini. Apakah kejang ini menakutkan? Apakah memang perlu kita terapi atau apa komplikasinya kalau kejang ini? Sering anak-anak yang sedikit aja demam sudah kejang gitu. Apa komplikasi yang tidak bagus dari kejang pada anak yang disebabkan oleh demam, Dr. Lily? Ya, jadi beberapa anak mempunyai bakat ambang rangsang kejangnya itu rendah gitu ya. Jadi anak yang mempunyai bakat itu sering jadi menderita kejang demam namanya. Jadi kejang demam itu terjadi karena memang suhu tubuhnya yang ketinggian gitu ya. Jadi tidak semua anak jadi demam terus jadi kejang. Jadi anak-anak tertentu yang mempunyai bakat seperti itu. Nah, kalau hanya kejang demam, dia dibagi nih. Ada kejang demam yang sederhana, ada yang kejang demam kompleks ya. Kalau kejang demam sederhana itu kejang demam, dalam periode demam itu paling sekali, cuman kejang sebentar, itu sederhana, ya. Dan kalau kompleks itu kejangnya berulang-ulang. Nah, bagaimana kalau kejang demam sederhana? Katanya sequelenya
atau jejasnya kepada anak itu tidak bermakna gitu, Prof. Tidak apa. Tapi kalau kejang demam kompleks atau itu akan berlama-lama, itu bisa ya menimbulkan jejas gangguan, karena setiap kejang itu tentu oksigennya akan berkurang ke otak. Jadi kalau ada kejang demam, yang pertama kita lakukan adalah mengusahakan anaknya diamankan gitu di tempat yang luas. Jangan di kursi, takut anak kalau kejang kan bergerak-gerak, terus nanti jatuh, atau tangannya bergerak kemana jadi trauma gitu ya. Kemudian bajunya dibuka dan posisinya usahakan miring. Ya, kenapa? Karena posisi telentang akan membuat anaknya tersedak. Karena dia tidak menelan air ludah, nanti tersedak ya, terkumpul air ludahnya di tenggorokan dan akan tersedak. Jadi anak diusahakan miring sehingga kalau ada pun dia air ludah atau apa tidak tersedak. Dia akan mengalir dari mulutnya. Kemudian biarkan aja, jangan anaknya kan kejang tuh gerak-gerak, jangan dipegang tangannya, jangan dipaksa, dilepaskan, bajunya dilonggarkan. Jangan memasukkan benda ke dalam mulutnya, ya. Kadang-kadang kita emosi tuh, tangannya, jari kita masukkan gitu kan. Itu bahkan jari kita bisa luka ya, saking kuatnya kalau anak kejang demam. Kemudian orang tua harus berusaha tenang, menilai berapa lama sih anaknya kejang gitu. Kemudian jangan lupa dikompres anaknya. Usahakan turunkan suhunya, kan kita di rumah nih, nggak ada dokter, masih sendiri di rumah misalnya, nggak ada suami atau orang-orang lagi pergi kerja, dikompres saja, ambil kain, ditutup kepalanya pakai kain yang ada air hangatnya, ketiaknya, usahakan suhu tubuhnya diturunkan, bahkan disiram pun boleh, ya. Jadi biar suhunya turun. Kalau punya obat demam yang melalui anus, sekarang kan ada tuh yang dari rektum, obat demam yang dari bawah, nah itu boleh dimasukkan. Tapi tidak boleh memasukkan obat demam ke mulut, ya, tidak boleh memasukkan sesuatu ke mulut. Nah, gitu. Ini pada jadi, anak diperhatikan. yang ini, Dr. Lili, ini pada anak yang demam tapi sekalian kejang ya, nggak boleh. Tapi kalau hanya demam saja, kapan kita berikan obat anti demamnya itu? Boleh kita berikan obat demam setelah suhu merasa tinggi, dikompres nggak bisa gitu ya. Setelah 38 gitu boleh dikasih obat demam. Obat demamnya yang banyak lah, boleh obat demam jenis paracetamol, itu kan banyak dijual dengan bermacam merek, itu boleh. Tapi kalau kejang dia tidak boleh melalui mulut ya, takut kesedak nanti masuk ke paru-paru ya. Tapi ada obat-obat yang bisa dimasukkan melalui anus ya gitu ya. Kalau tidak salah juga ada obat anti kejang yang dari anus juga ada ya, Dr. Lili ya? Ada. Jadi kalau kita belum pernah mengalami anak kita pertama kali kejang, tentu kita tidak punya obat-obat yang seperti itu ya. Karena obat itu wajib dokter yang meresepkan. Kalau tidak ada resep dokter tidak akan keluar. Jadi itu obat yang sangat tercatat gitu ya. Jadi harus diberikan atas resep dokter. Jadi yang utama, yang penting lagi itu, Prof, kapan sih anak ini dibawa ke rumah sakit gitu kalau dia kejang, gitu ya. Jadi kalau anak kita kejang demam, sebenarnya tidak harus dibawa ke rumah sakit kalau bisa. Kalau cuma sekali, terus cuma sebentar kita bisa mengatasinya, demamnya bisa turun, itu tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Cuma jaga aja demamnya. Ya, jaga aja demamnya tidak naik lagi. Tapi bila kejangnya berulang, itu perlu dibawa ke rumah sakit. Atau sedang kejang, dia tampak jadi pucat atau tampak
kekurangan oksigen atau biru itu harus dibawa ke rumah sakit. Baik. Tadi kan Dr. Lili cerita ada anak-anak yang memang gampang sekali kejang ya. Tidak terlalu tinggi pun demamnya kejang ya. Tapi ini tentu pernah dibawa ke dokter anak dulu, diberikan obat-obat untuk pencegah ya, baru dapat obatnya melalui resep. Dan itu bisa diberikan ya, kalau mulai demam dia, apalagi sudah mulai kejang, itu diberikan, itu biasanya per anus ya, per anal ya, untuk mencegah kejang. Ya. Baik, Dr. Lili, ini sudah banyak sekali pencerahan untuk masyarakat kita. Mudah-mudahan ini akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau anak kita demam atau kejang, jangan panik dulu ya. Jangan panik, jangan buru-buru dibawa dulu ke rumah sakit ya. Karena sebagian demam itu bisa kita atasin dulu ya, kompres ya. Tapi jangan air dingin ya, apalagi es ya. Hangat ya, kompres hangat ya. Paracetamol itu untuk penurun demam itu bebas ya. Jadi harus siap-siap ada obat paracetamol di rumah ya bagi ibu-ibu yang punya anak di rumah, dan itu diberikan kalau dia tidak kejang ya. Kalau kejang jangan diberikan paracetamol dari mulut. Jadi kesedak nanti. Nah, dan ada sekarang obat-obat demam yang dari anus ya, Dr. Lili ya. Oke. Baik, terima kasih atas pencerahannya Dr. Lili. Semoga bermanfaat untuk masyarakat kita yang punya anak-anak di rumah yang memang sering terserang kejang apalagi demam ya. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.